Amen. Amen. Ya, setiap minggu kita rekodkan khotbah kita supaya kita boleh upload ke YouTube supaya juga akan terus memberkati mereka yang mendengar, mereka yang mengikuti kita secara offline. Saudara, malam ini saya akan membawa firman Tuhan mengungsikan kepada kita tentang semua orang yang menerima dia, yang dipetik daripada buku Yohanes atau buku Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tapi kita akan baca dari ayat 1, saudara. Dari ayat 1 hingga 14. Jadi kalau ada Alkitab, saudara ikut kita baca daripada firman Tuhan. Alright? Mari kita membaca Yohanes 1 dari ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, lain daripada Yohanes yang menulis buku ini. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Saudara, malam ini saya akan kongsikan firman ini tentang semua orang yang menerima dia. As many as receive him. As many as receive him. Di dalam musim Christmas ini, saudara, biasanya ya kalau Desember datang, musim Christmas datang, jadi banyak orang sudah mula menyiapkan, mempersiapkan rumah mereka, gereja mereka. Kita melihat ada banyak ya perhiasan, decoration, lampu-lampu berkelipan, ya orang mula pasang dan semuanya ini. Kalau kita masuk mall, kita masuk supermarket, kita melihat banyak perhiasan tentang Christmas ya, dihiasi, dan itu membuatkan kita rasa seperti terangkat roh kita, mood kita berubah, seolah-olah semuanya menjadi indah dipandang oleh mata kita. Terutamanya kelipan-kelipan cahaya atau kelipan-kelipan lampu-lampu Christmas yang dipasang, saudara. Di dalam firman Tuhan, saudara, yang kita baca ini, di dalam buku Yohanes, dia bercerita tentang terang dunia. Terang dunia. Dan terang dunia ini dikatakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi atau supaya menjadi anak-anak Allah. Luar biasa sekali firman ini. Tapi saya akan bawa kita satu persatu atau langkah demi langkah di dalam teks yang kita sudah baca, saudara. Yang pertama, kita melihat di sini bahwa ini berbicara tentang firman yang hidup. Dan kita sedar, kalau kita belajar Alkitab, baca Alkitab, bahwa Yohanes berbicara tentang Yesus. Kita tidak akan melihat malam ini tentang kelahiran Yesus, cerita kelahiran Yesus di Bethlehem, orang tuanya Maria dan Yusuf, ya, bagaimana mereka pergi dari Nazaret ke Bethlehem, sehingga sampai di Bethlehem Yesus dilahirkan di dalam palungan, diletakkan dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka, tidak ada penginapan lagi. Semuanya karena sudah kita dengar ini setiap tahun, saudara. Di dalam buku Yohanes, dia berbicara tentang Yesus yang diceritakan di dalam Matius, di dalam Lukas, tentang naratif tentang kelahiran dia. Tetapi ada sesuatu yang kita mau lihat di sini dalam buku Yohanes, karena Yohanes dan juga Markus tidak
memberikan kita naratif tentang kelahiran Yesus. Markus memulakan Injilnya langsung kepada pekerjaan pelayanan Yesus sebagai seorang hamba. Yohanes, dia bukan hanya memulakan tentang kehidupan Yesus yang datang, ya, dibaptis di Sungai Yordan, tapi Yohanes dia pergi ke belakang, jauh lagi ke belakang, bercerita tentang siapakah Yesus yang dikatakan firman ini, yang dijelaskan di sini sebagai firman Allah, yaitu firman yang hidup. Katanya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu adalah kesaksian Yohanes, itu adalah perkataan Yohanes yang dia sudah terima karena dia pernah berjalan bersama Yesus, hidup bersama Yesus, dan dia mengenal Yesus. Bukan itu saja, tapi dia mendengar degupan jantung Yesus karena dia begitu sangat dekat dengan Yesus. Bukan itu saja, tetapi juga di Pulau Patmos, Yohanes menerima pewahyuan pernyataan Tuhan sehingga dia menuliskan buku Wahyu yang menyatakan tentang dunia ini, sehingga akhirnya Yohanes sangat dekat dengan Yesus. Dia sangat kenal Yesus. Dan dia menerima pewahyuan pernyataan ataupun revelation of Jesus Christ himself. Itulah Yohanes, dia dapat menuliskan perkataan ini dalam Yohanes. Dia mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Saudara, kita melihat dari ayat 1 hingga 5. Yang pertama, firman itu adalah firman yang kekal. It is an eternal word. The word is eternal. Dia kekal. Dan Yohanes bermula seperti ini. Di ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 2. Bahasa Inggris ayat 2 berkata, the same in the beginning with God. Jadi dia tidak berubah seperti Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus tidak berubah. Katanya dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan akhir. Ya, Yesus adalah yang awal dan akhir. He is the beginning and the end. He is the first and the last. He is the Alpha and Omega. Yesus tidak berubah seperti apa yang disaksikan oleh Yohanes di sini, katanya pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ataupun the same in the beginning with God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same in the beginning with God. Jadi firman ini adalah kekal. It's an eternal word. The word, God is eternal. Nah, saya melihat sesuatu yang sangat menarik ya, yang sangat interesting di dalam perkataan pada mulanya. Karena ada 3 perkataan pada mulanya. Ada 3 tempat kita melihat di dalam firman Tuhan perkataan pada mulanya. Yang pertama di dalam buku Kejadian 1 ayat 1. Katanya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam Yohanes ini kita baca tadi, pada mulanya katanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya Allah, Kejadian 1:1, pada mulanya adalah firman, Yohanes 1:1. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 katanya, apa yang telah ada sejak semula, yaitu firman yang hidup. Ya, that which was from the beginning. Apa yang telah ada sejak semula. Saudara, saya mendapati sesuatu. Buku Kejadian, Keluaran, ya, Bilangan, Imamat, dan juga Ulangan, Deuteronomy, dituliskan oleh Musa. Buku Kejadian dituliskan oleh Musa. Dan Musa menuliskan itu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Banyak kita diajar bahwa itu menceritakan tentang keadaan Allah ataupun keberadaan Allah, the existence of God. Katanya pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Tapi kalau kita baca dengan teliti, Kejadian 1 ayat 1 menceritakan tentang bukan saja Allah yang ada dari mulanya, tetapi dia menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Allah, yaitu dia menciptakan langit dan bumi. Jadi Musa memulakan buku Kejadian tentang Allah yang ada dari semulanya,
dan menciptakan segala sesuatu. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tetapi saya melihat sesuatu di dalam Yohanes 1 ayat 1, 1 Yohanes 1 ayat 1, dia bercerita tentang apa yang telah ada sejak semula, yaitu firman yang hidup. Yohanes 1:1 bercerita tentang pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah. Jadi yang saya lihat di sini saudara, Yohanes bukan saja menceritakan tentang firman yang hidup, yaitu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi dia pergi lebih jauh daripada apa yang Musa tuliskan di dalam buku Kejadian. Jadi Yohanes bercerita tentang pada mulanya, pada mulanya adalah Allah. Ya, pada mulanya Allah menciptakan. Jadi Yohanes pergi lebih jauh sekali karena sebelum segala sesuatu dijadikan, dia sudah berada di sana. Tuhan sudah ada. Ya. Jadi sesuatu yang saya melihat dan apa yang sangat interesting bagi saya bahwa Yesus, yaitu firman yang bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14 berkata, dia telah datang menjelma sebagai manusia. Kita akan baca itu nanti. Yang kedua, firman itu adalah pencipta. Bukan saja firman itu kekal, the word, the eternal, tetapi firman itu adalah pencipta, the word, the creator. Ayat 3 Yohanes 1. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan Paulus bersaksi itu dalam Kolose 1 dari ayat 16 hingga 17. Kolose 1:16 katanya, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Luar biasa. Ya. Jadi Paulus dan Yohanes menerima pengertian surgawi. It's a divine understanding, divine revelation. Satu pernyataan yang luar biasa, yang ilahi, yang surgawi. Mengatakan tentang Yesus. Haleluya. Dia adalah firman pencipta. Yang kedua. Yang ketiga, dia adalah firman, yaitu hidup dan terang, ayat 4 dan 5. Mari kita baca ayat 4 dan 5. Dalam dia ada hidup. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita turun lagi ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Firman itu adalah kekal yang pertama. Yang kedua, firman itu adalah pencipta. Yang ketiga, firman itu adalah hidup dan terang. Di dalam dia, di dalam Yesus, di dalam firman adalah hidup. Dan hidup itu adalah terang. In him was life and that life is the light of man. Perkataan bercahaya. Ayat 5, terang itu bercahaya. Di dalam Ibrani dipanggil phos. Phos itu bermaksud yang menerangi, yang menjadikan nyata, seperti suatu cahaya, aliran cahaya, ataupun yang membuatkan melihat, to make to see. Itu yang terjadi saudara-saudara. Apabila kita melihat terang di dalam atau menerima Yesus sebagai terang, dia membuatkan kita boleh melihat. Melihat apakah artinya kehidupan. Ya, kalau orang itu tidak dapat melihat, dia hidup dalam kegelapan. Orang buta, dia tidak melihat apa-apa, hanya dia lihat gelap saja. Dia tidak boleh melihat, tidak ada setitik terang pun yang dia lihat. Gelap karena dia buta. Dan karena dia buta saudara-saudara, dia tidak ada pengertian seperti kita. Dia tidak mengerti sekelilingnya.
Dia tidak mengerti apa yang ada di depan dia. Dia tidak mengerti apa yang sedang dialaminya. Mungkin dia boleh menghidu, mungkin dia boleh merasa, ya, karena dia boleh menyentuh dan apapun, dia boleh mendengar, tapi dia tidak boleh mengerti. Kurang pengertian dia. Jadi sama dengan kita kalau kita tidak ada cahaya, yaitu firman yang hidup, yaitu Yesus dalam kehidupan kita, kita tidak akan mengerti apa itu kehidupan. Terang ini dia menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Maksudnya saudara, bukannya orang yang dilahirkan ke dalam dunia, tetapi orang yang datang kepada dia. Datang kepada Yesus, yang menerima dia, yang bertobat dan terima Yesus dalam kehidupan dia. Haleluya. Yang keempat, kita melihat di ayat 6 hingga 9, kita melihat kesaksian akan firman ini. Saksi, yaitu Yohanes Pembaptis. Saya tidak akan berbicara itu dengan lebih. Yang kelima, kita melihat firman itu ditolak di ayat 10 dan 11. Ia telah ada dalam dunia, dunia dijadikan oleh dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Sangat sedih sekali. Allah yang menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan dunia, menciptakan semua manusia yang ada dalam dunia, tetapi manusia tidak mengenal dia. Dia ditolak, saudara. Malahan dia telah disalibkan, dia telah dibunuh, dan dunia tidak menerima dia. Tetapi, ayat 10 dan 11, penerimaan firman. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, ini berkat saat kita menerima dia. Ya. Semua orang yang menerima dia. Maksudnya, undangan itu, panggilan itu, keselamatan itu, kehidupan itu diberikan kepada semua. Tapi hanya yang mau menerima dia akan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Mereka dilahirkan kembali, Efesus 2 ayat 1 hingga ayat 3, yang dihidupkan kembali. Karena dosa kita mati, roh kita mati, kita tidak mengenal, kita tidak boleh melihat, kita tidak boleh merasakan Tuhan. Tapi saat kita diselamatkan, dilahirkan kembali, menjadi anak-anak Tuhan, kita boleh mengenal dia, kita boleh merasai dia, kita boleh melihat dia. Haleluya. Kita diberikan kuasa ataupun hak, ataupun ya suatu authority, satu keistimewaan ataupun privilege untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ayat 14 kita melihat firman itu menjadi manusia. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, dalam musim Christmas itu kita akan mendengar firman, akan mendengar khotbah-khotbah. Tapi saya berdoa dan berharap bahwa khotbah itu akan menjadi suatu khotbah yang pribadi, suatu firman Tuhan yang pribadi bagi kita, sehingga firman itu sendiri berbicara dalam kehidupan kita. Sehingga firman itu akan membawa suatu transformasi, perubahan dalam hidup kita, supaya kita akan berubah dan hidup kita mendekat kepada Tuhan. Dan kita akan memiliki suatu hubungan yang erat kepada Tuhan. Kita akan mengenal dia secara pribadi. Ya. Tentang Yesus, saya bicara, saudara, dia dipanggil keturunan perempuan di dalam Kejadian 3:15. Dalam Bilangan 24:17, Nabi Balaam melihat dia. Dari jauh dia melihat dia. Katanya bintang akan terbit dari Yakub. Bilangan 24:17. Matius 2 ayat 2 katanya orang-orang Majus itu berkata, kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang Majus yang dari timur mempelajari
bintang dan posesif bintang semuanya. Mereka melihat bintang Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat bintang Yesus itu, bintang anak Allah itu bercahaya. Beda daripada bintang-bintang yang lain. Dan mereka melihat bintang itu berdiri di atas Bethlehem. Di tempatnya Yesus dilahirkan. Dan itu yang memimpin mereka datang ke Bethlehem. Katanya kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Wow, jauh dari timur, mungkin 900 batu jauhnya. Mereka mengambil sekurang-kurangnya 4 bulan untuk berjalan menuju ke Bethlehem. Karena mereka melihat bintang yang bercahaya, yaitu bintang Yesus. Matius 4:16, Matius dia memetik firman ataupun nubuatan Yesaya dari Yesaya 92, Matius 4:16 katanya bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudara, ini Yesus. Dari Kejadian 3, sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa, dunia berada dalam kegelapan. Manusia mati karena dosa. Setiap orang dilahirkan adalah mati karena dosa sehingga Yesus datang dilahirkan. Dan sudah dikatakan dalam Yesaya lebih kurang 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan, sudah dinubuatkan, difirmankan bahwa bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Itu Yesus. Yohanes 8:12, Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Matius 5:14, bagi mereka yang percaya Yesus, menerima Yesus, kata Yesus, kamu adalah terang dunia. Haleluya. Efesus 5:14, Paulus berkata, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Maksudnya bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, bangkitlah kamu yang tidur, yang hidup dalam kegelapan. Orang tidur itu biasa malam kan, saya tahu hari ini pun banyak tidur siang juga. Tapi tidur itu waktu malam, gelap. Katanya bangunlah, bertobatlah. Sedarlah akan dosamu, bertobatlah, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. 1 Tesalonika 5:5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan yang sudah mengenal Dia. Orang Tesalonika, orang percaya, orang Kristen di Tesalonika, Paulus berkata kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. 2 Petrus 1:19. Katanya dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Ayat Petrus ini 1:19 seolah-olah sama dengan perkataan Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Mari kita baca 1 Korintus 13 ayat 12. Katanya karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Hampir sama maksudnya. Paulus berkata, sekarang kita melihat samar-samar akan Yesus, mengenal Yesus seperti samar-samar. Kita tidak tahu segala sesuatu, tetapi nanti kita akan dikenal seperti kita juga dikenal. Jadi dalam 1 Petrus ini ayat 19, saya mau jelaskan sedikit saudara. Ini adalah tentang Yesus, tentang kita datang kepada Dia, mengenal Dia. Karena banyak orang Kristen hidup dalam kegelapan. Banyak orang Kristen datang gereja, pergi gereja, sembahyang, beribadah, tapi mereka tidak kenal Yesus. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kegelapan. Tetapi katanya,
Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Nubuatan-nubuatan, firman Tuhan, perjanjian lama, semuanya itu meneguhkan kita karena kita mulai mengerti apa yang dilakukan Tuhan bagi kita di dalam perjanjian baru ini. Tapi Petrus berkata, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Dulu-dulu orang tidak ada listrik seperti kita hari ini. Dulu-dulu orang pakai pelita di rumah. Jadi ada cahaya di rumah, tapi pelita itu tidak akan menerangi seperti apa yang kita ada hari ini. Lampu-lampu kita on, lampu terang rumah kita. Tapi pelita kalau kita letakkan di dapur, hanya dapur yang bercahaya. Kalau kita duduk di ruang tamu, kita gelap di ruang tamu, tapi dapur kita melihat ada cahaya. Samar-samar. Dan banyak kita seperti ini, saudara. Masih hidup di dalam alam pelita. Kekristenan kita hidup seperti di dalam alam pelita. Kita belum mengerti sepenuhnya. Jadi Petrus berkata, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, memperhatikan dia, memperhatikan Yesus sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Bersabar, bertekun, terus belajar, terus baca firman, terus beribadah, terus melayani Tuhan. Tinggal di situ, tetap di situ. Walaupun mungkin lampunya ataupun pengertian kita hanya seperti melihat pelita. Tapi kita setia menunggu, setia tetap mengikuti sehingga fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Maksudnya, kita bersabar, bertekun, ikut Tuhan Yesus walaupun hari ini kita masih kurang mengerti. Tapi kita bertekun mengikuti Yesus. Sehingga fajar menyingsing, sehingga paginya sampai, mataharinya terbit, fajar menyingsing, dan bintang timur itu bercahaya atau bersinar dalam hati kita. Maksudnya, sehingga kita akan melihat dia dengan jelas. Kan kalau matahari sudah naik, kalau fajar sudah menyingsing dan bersinar, bukan saja pelita yang ada, tapi kita melihat semuanya menjadi terang. Saat kita membuka tingkap dan pintu rumah kita, cahaya akan masuk dan kita akan melihat segala sesuatu jelas di dalam rumah kita. Kalau pernyataan Tuhan, hubungan kita dalam Tuhan menjadi erat dan kita mengenal dia, kita akan melihat dia, kita akan mengerti dia dengan jelas, saudara-saudara, seolah-olah fajar sudah menyingsing dan bintang timur sudah bersinar di dalam hati kita. Musim Christmas ini, saudara, biarlah Yesus menjadi terang di dalam hatimu. Biarlah Yesus datang dalam hidupmu dan menerangi segala penjuru, segala tempat di dalam kehidupanmu, dalam hatimu, saudara, sehingga engkau menjadi melihat jelas apakah maksudnya kehidupanmu. Saudara-saudara, biarlah Christmas ini menjadi suatu pernyataan Yesus yang pribadi, suatu pernyataan Yesus yang begitu luar biasa dalam kehidupanmu, saudara-saudara. Haleluya. Saya berdoa Christmas ini akan menjadi suatu Christmas yang sangat bermakna bagi Anda. Terimalah Yesus, datanglah kepada Yesus. Bertekunlah dengan Yesus sehingga fajar menyingsing dan bintang timur bersinar dalam hatimu. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Yesus yang adalah firman, yang pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami Yesus yang menjadi juru selamat dan memberikan kami hidup yang kekal. Bukan saja hidup yang kekal, tetapi hidup yang penuh berkelimpahan. Hidup yang diberkati, hidup yang penuh dengan kemenangan, hidup yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Saudara-saudara, Tuhan memberkati Anda. Merry Christmas dan selamat tahun baru 2024. Tuhan berkati, kita akan jumpa lagi.